Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan 3 jam, jalan utama Sentani, Kabupaten Jayapura, terendam banjir. Cuaca buruk di Merauke, nelayan tidak berani melaut. Tentara di Nabire menggagalkan penyelundupan bahan peledak di atas kapal penumpang. Hujan deras yang melanda kota Sentani, Kabupaten Jayapura selama kurang lebih 3 jam menyebabkan ruas jalan Kemiri Depapre terendam banjir. Banjir terjadi tepat di depan supermarket Saga, Kemiri, kota Sentani. Padahal drainase di lokasi tersebut baru saja selesai diperbaiki beberapa hari terakhir. Akibat banjir, banyak pengendara harus mendorong sepeda motornya karena mogok melintasi genangan air yang cukup tinggi. Sejumlah anggota Satlantas Polres Jayapura dikerahkan untuk mengatur lalu lintas yang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang. Selain merendam jalan, banjir juga merendam rumah warga di belakang supermarket Saga, serta pangkalan TNI Angkatan Udara Silas Papare dan Pengadilan Agama Sentani. Banyak warga yang kecewa dengan kinerja Pemkab Jayapura, termasuk Valen Wali yang menilai Pemda setengah hati memperbaiki saluran drainase. Disesalkan sekali ya kakak, karena sebagai pengguna jalan raya kita merasa terganggu sekali dengan begini, karena di jam seperti begini kadang masih banyak aktivitas yang harus dilakukan seperti berbelanja buat keperluan esok pagi, juga ada yang pulang kerja, pulang beraktivitas, ingin cepat pulang tapi harus terkendala dengan banjir yang terjadi di jalan ini sehingga membuat waktu mereka untuk pulang ke rumah jadi terhambat. Lihat ini kan jalan ini kan sementara diperbaiki tapi bukannya membaik tapi malah banjirnya tambah parah. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan juga? Iya, yang ingin saya sampaikan kepada para pejabat juga kepada para pengusaha yang menender proyek untuk pembuatan drainase dan juga saluran-saluran air. Kalau boleh idenya lebih bagus lagi. Iya, sekali dibuat biar langsung baik. Jangan menghabiskan uang untuk sesuatu yang percuma. Warga di daerah ini meminta Pemkab Jayapura kembali memperbaiki drainase agar persoalan banjir benar-benar tuntas. Mengingat Jalan Kemiri Depapre merupakan jalan utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Selama sepekan, cuaca buruk melanda perairan selatan Papua dan perairan Merauke. Hujan deras disertai angin menyebabkan ombak besar dengan ketinggian mencapai 3 meter. Nelayan di kawasan pesisir Lampu 1, Binaloka, Payum terpaksa menganggur di rumah. Mereka tidak berani mengambil resiko mencari ikan di tengah cuaca yang tidak menentu. Untuk mengisi kekosongan, nelayan memperbaiki jaring ataupun alat tangkap ikan. Pak, sudah berapa hari tidak melaut ini, Pak? Sudah 1 minggu. 1 minggu, kenapa? Ya, ombak. Ombak ya? Ya. Ketinggian ombak berapa meter, Pak? Kalau musim kemarau begini biasanya 3 meter. 3 meter ya? Ya, karena ini akan sudah masuk kemarau ini. Terus anginnya sudah terbalik dari arah dari timur. Angin juga kencang, Pak ya? Iya, kencang anginnya. Jadi sekarang sudah lagi bikin apa saya ini, Pak, kalau melaut ini? Ya, sementara servis jaring dulu ya. Yang rusak ini ya? Ya, yang rusak. Sementara kalau cuaca bagus, kita langsung hantam keluar lagi ya, ya? dari cuaca saja. Karena cuaca tidak menentu, kadang juga cuacanya buruk, kadang cerah,
begitu, pasti kita melaut kali kira begitu. Tidak menentu kalau bulan-bulan begini pertengahan kemarau ini. Malam ini ya. Iya. Menurut nelayan, kondisi seperti ini biasa terjadi di perairan selatan Papua saat memasuki musim kemarau. Namun nelayan berharap cuaca akan segera kembali normal. Bila semakin lama nelayan tidak mencari ikan, harga ikan laut dipastikan akan melonjak karena stok di pasar semakin berkurang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Merauke memasang pelang peringatan di salah satu hotel di Merauke. Satpol PP ternyata menemukan hotel ini menyediakan layanan prostitusi bagi tamu yang menginap. Belum lama, Satpol PP meringkus 5 pasangan mesum yang sedang asik berduaan di dalam kamar. Kelima pasangan tersebut akhirnya mengaku berbuat mesum di dalam kamar hotel. Frans Kamijay, Kepala Satpol PP Merauke mengatakan pihaknya saat ini gencar menertibkan hotel atau penginapan yang secara terselubung menjajakan PSK. Karena belakangan ini jumlah penderita HIV di Merauke meningkat akibat perilaku seks yang bebas. Dari Satpol lakukan penegakan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan IMS, HIV dan AIDS. Kita lakukan kegiatan di mana ada sasaran yang kita lakukan dan ditemukan ada praktik kegiatan yang melanggar Perda, di mana kita langsung melakukan tindakan terhadap mereka yang di dalam kamar yang ditemukan. Yang berikutnya juga kita panggil pengelola hotel untuk kita berikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan juga pemasangan pelang bahwa hotel tersebut lagi dalam pengawasan Satpol PP seperti itu. Ada berapa pasang yang ditemukan berpencar dalam kamar? Di situ kita temukan ada 5 pasang, 5 orang yang ditemukan di dalam. Dan ketika diinterogasi memang mereka lagi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan di keluarga pemerintah daerah. Statusnya mereka, Pak Kasat, apakah pelajar, apakah di bawah umur? Mereka sudah cukup umur dan ketika kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan identitas yang kita minta, mereka sebenarnya bukan warga asli Kabupaten Merauke, tetapi mereka datang karena mungkin diiming-imingi atau mungkin mereka cari pekerjaan tidak dapat dan mereka terjun ke dunia hitam itu yang kalau kita katakan seperti itu. Berarti memang pekerjaannya seperti itu ya? Pekerjaannya seperti itu. Mereka di situ stay berbulan-bulan dan ya mereka melakukan aktivitas seperti itu. Mereka pakai aplikasi hijau yang kita kenal selama ini. Memang dia nginapnya di hotel ya, situ mereka ya? nginapnya di situ dan ketika mereka dapat tamu di hotel. Kendati terpasang pelang peringatan, hotel tetap beroperasi seperti biasa. Namun Satpol PP akan terus mengawasi hotel tersebut dan tidak menutup kemungkinan Pemkab Merauke akan mengambil langkah tegas menghentikan operasional hotel jika pengelola masih nekat melanggar aturan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan Idul Adha tinggal beberapa hari lagi, namun warga Merauke masih harus antre minyak tanah. Seperti yang terlihat di perkampungan nelayan di Kampung Bina Loka, Merauke. Minyak tanah seakan barang mahal dan langka. Warga harus bersusah payah mencari. Selain di Kampung Bina Loka, antrean yang sama juga terjadi di kampung lain di Merauke. Sejak pagi warga harus berdiri untuk membeli minyak tanah yang sudah dijatah sebanyak 25 liter dalam sebulan. Warga berharap Pertamina menambah stok minyak tanah karena warga saat ini sangat membutuhkan untuk memasak saat Hari Raya Idul Adha. Ibu, bagaimana minyak tanah sekarang masih susah dapatnya, Bu? Susah ya? Nah, ini kan mau Hari Raya Idul Adha. Ibu keinginannya seperti apa, Ibu? Ya, kalau boleh ya ditambah lagi jatahnya. Ditambah lagi ya? Mau dipakai untuk masak ya? Iya, masak. Ibu sekarang jatah berapa, Ibu? 25. 25 liter ya? Itu sekali sebulan ya? Iya. Minyak tanahnya masih susah ya, Bu? Sulit ya? Iya, masih sulit. Sulitnya. Nah, sekarang ini kan mau Hari Raya Idul Adha. Kira-kira Ibu maunya seperti apa ini, Bu? Ya, mau ditambah lah. Tambah-tambah. Tambah kenapa memang, Ibu? Karena satu
sebulan kita cuma dapat 1 kali. Mau pakai masak juga Baru itu? masak kita jualan juga kasihan. Harus ditambah. Ditambah ya. Iya. Sekarang ibu dapat berapa ini? 25. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Hingga saat ini sebagian warga Merauke masih mengandalkan minyak tanah untuk memasak karena gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg belum tersedia di Merauke. Saat menjelang hari raya besar, kebutuhan minyak tanah meningkat, namun pasokan minyak tanah tidak mencukupi, sehingga warga harus antre panjang di sejumlah kampung di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Idul Adha, hampir semua jenis kebutuhan pokok di Pasar Rawamanggu Merauke terpantau mulai naik. Harga 1 kg tomat saat ini dijual Rp100.000, naik dari Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan bawang bombay, naik dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai kecil dan besar serta cabai keriting naik dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, saat ini stok sejumlah komoditas pangan berkurang di pasaran. Kemungkinan disebabkan hujan yang terus turun sehingga bahan pokok harus didatangkan dari luar Merauke. Bombay sekarang dijual harga berapa itu Pak? 120 Pak. 120 ya. Dari harga berapa itu? Dari harga 80. Oh, memang ditanggung dari mana itu Pak? Dari Jayapura. Jayapura ya. Tapi ini katanya tomat ya. Tomat berapa sekarang? Sekarang 100. 100 ya. Dari harga berapa itu? 80. Kalau untuk lombok kecil Pak, yang merah itu? 100. 100 ya. Lombok besar sama? Sama. Berapa? 100. Yang keriting? Sama. Oh, 80. Itu kenapa sampai bisa mahal seperti itu Pak? Tomat itu? Katanya sih gagal panen. Gagal panen juga dia. Kenapa? Hujan itu. Hujan. Tapi stoknya ada? Tidak ada. Tidak ada kurang. Pedagang mengisyaratkan harga bahan pangan seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya masih akan naik karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Hari Raya Kurban bagi umat Muslim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika memeriksa hewan kurban. Bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Mimika, Dinas mendatangi sentra peternakan sapi. Pemeriksaan dilakukan secara makroskopis oleh petugas kesehatan hewan Disnakeswan yang hadir dengan memeriksa mata, hidung, mulut, hingga telinga sapi untuk memenuhi persyaratan kelayakan hewan kurban. Hewan yang telah diperiksa kesehatannya menerima surat rekomendasi. Ada 220 ekor sapi dan sekitar 200 ekor kambing yang diperiksa. Yang ada ketersediaan di pemasok ini kurang lebih ada 60, hampir 100, kemudian di 100 lebih ya yang di pemasok, kemudian di SPSP kurang lebih ketersediaan ada 100, jadi kurang lebih ada 220 untuk sapi. Di SPSP juga masih ada. Kita tahun ini ya selain kita untuk meminimalis kejadian penyakit, kita juga memberikan kesempatan kepada peternak-peternak sapi di SPSP supaya sapinya juga bisa terjual ya. Saya rasa ini dampak yang cukup positif juga. Kemudian nanti ada ketersediaan kambing sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan ada kurang lebih 200 ekor bisa memenuhi kebutuhan hewan kurban nanti di Hari Raya Idul Adha. Karena stoknya terbatas, tapi bukan berarti terbatasnya sapi menghalangi orang untuk berkurban. Karena untuk sampai saat ini di SPSP masih ada tersedia sapi untuk dijadikan. Coba tuntunan syariat agamanya itu mahal, gemuk, dan tidak cacat, yang penting terpenuhi di situ. Nah, yang jadi soal itu kalau mahal lagi kurus itu yang nggak benar. Tapi kalau mahal, gemuk, tidak cacat, itu berarti memenuhi syarat. Nah, jadi tidak ada masalah. Tahun demi tahun ada perbaikan dari Dinas Peternakan karena langsung terjun ke lapangan untuk mengecek. Jadi kita tinggal membenarkan sesuai tuntunan agama, layak apa tidak, sesuai dengan tuntunan apa tidak.
Ya, ketika pihak kesehatan mengatakan sesuai, ya kita tinggal lihat, oh ya betul. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengimbau bagi setiap orang yang hendak membeli hewan kurban dapat mempertanyakan terlebih dahulu surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh dinas. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire Provinsi Papua Tengah menggagalkan penyelundupan yang diduga bahan peledak yang dikirim melalui pelabuhan Samabusa. Barang berupa mesiu ditemukan dalam paket terbungkus kardus di dermaga dan tanpa pemilik. Selain mengamankan bubuk mesiu seberat 5 kg, prajurit Lanal Nabire juga mengamankan narkoba jenis ganja seberat 378 gram yang dikemas dalam 10 paket siap edar dari tangan seorang pemuda berinisial AT. Kedua barang terlarang ini disita Lanal Nabire saat melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan barang bawaan penumpang yang turun dari kapal KM Labobar di pelabuhan Samabusa. Pembawa bahan peledak masih diburu polisi, sementara pembawa ganja sudah ditahan di Mapolsek Pelabuhan Nabire. Berhasil mengamankan barang yang diduga kuat sebagai bahan peledak seberat kurang lebih 5 kg serta 378 gram paket ganja yang terbungkus dalam 10 paket yang dimasukkan di dalam plastik putih. Penemuan kedua barang tersebut ditemukan pada saat personil Lanal Nabire sedang melaksanakan pengamanan pelabuhan dari kapal KM Labobar yang berlayar dari Jayapura menuju Nabire. Untuk sementara barang berupa bahan peledak 5 kg yang ditemukan tanpa identitas ataupun tanpa pemilik. Sedangkan 10 paket ganja yang kami temukan dengan berat kurang lebih 378 gram berdasarkan hasil keterangan dari tersangka pembawa narkoba berinisial AT yang berasal dari Jayapura, menyatakan bahwa dia tidak sendirian, ada 2 rekannya, sehingga berdasarkan keterangan tersebut personil Lanal melaksanakan pengejaran terhadap 2 personil tersebut. TNI Angkatan Laut meminta masyarakat melapor kepada aparat khususnya TNI Polri jika melihat penumpang yang membawa barang mencurigakan. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Dalam waktu dekat ini, Polda Papua akan mengumpulkan seluruh Kapolres dari 28 kabupaten dan 1 kota dari 4 provinsi untuk menyusun strategi pengamanan pilkada. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, wilayah hukum Polda Papua dengan 4 provinsi, yakni Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan sangat luas, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk mengamankan pesta demokrasi yang akan berlangsung bulan November mendatang. Selain itu, Kapolda mengatakan, berkaca dari Pilpres dan Pileg 14 Februari lalu, Polda Papua akan menerapkan pengamanan yang lebih baik pada pilkada nanti untuk memilih bupati, wali kota, dan gubernur di 4 provinsi di tanah Papua. Untuk itu, Polda akan mengerahkan seluruh kekuatan dengan bantuan Mabes Polri. Polda Papua ini masih mempunyai wilayah hukum yang sangat luas, yaitu ada meliputi dari 4 daerah otonomi. Yang 1 yang induk, yang 3 yang daerah otonomi baru. Kalau lihat dari itu, kami juga kan mempunyai 28 kabupaten dan 1 kota, jadi 29. Ini tentunya saya harus mensiasati. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan pada saat pemilu presiden dan legislatif, ini bisa nanti saya sudah evaluasi, kita akan coba lagi untuk bagaimana mensiasati
menggunakan perkuatan yang ada pada Polda Papua, nanti dengan kita minta backup perkuatan Mabes Polri. Paling tidak di titik-titik yang menurut nanti laporan dari interior evaluasi pengamanan Pilpres dan Pileg kemarin, kita akan membuat suatu desain pengamanan sehingga mudah-mudahan tidak berulang. Paling tidak kalaupun berulang, saya berharap tidak sampai bakar-bakaran atau bunuh-bunuhan. Nah, saya berharap ini yang nanti kita siapkan. Saya akan siapkan di waktu yang pendek ini, karena ini kan proses sudah mulai jalan. Tentunya rencana pengamanan ini nanti saya bersama jajaran kita akan duduk sama-sama, akan panggil semua Kapolres minta masukan tentang evaluasi pelaksanaan pengamanan kemarin, dan kita mempersiapkan bersama-sama untuk rencana pengamanan pilkada. Kapolda meminta masukan dari seluruh Polres jajaran untuk bahan masukan bagi pengamanan pilkada, termasuk hasil evaluasi pemilu yang lalu. Ia juga mengimbau masyarakat agar menjaga Kamtibmas dan tidak mudah terhasut berita bohong. Ari melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.